Baik, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi dari antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal yaitu di dalam suatu populasi antibodi terdapat lebih dari satu macam antibodi atau campuran antibodi yang mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Selanjutnya, di sini ada proses yang terjadi pada antibodi poliklonal. Proses yang terjadinya itu ada 5. Yang pertama, diproduksi dengan imunisasi hewan dengan antigen yang tepat. Yang kedua, imunisasi atau vaksinasi adalah suatu prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas seseorang terhadap patogen tertentu atau toksin. Yang ketiga, imunisasi yang ideal adalah yang dapat mengaktifkan sistem pengenalan imun dan sistem efektor yang diperlukan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan memberikan antigen yang tidak patogen. Selanjutnya, yang keempat, itu ada serum dari hewan terimunisasi dikumpulkan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, antibodi dalam serum dapat dimurnikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi monoklonal. Monoklonal berasal dari kata mono yaitu satu dan klon yaitu strain sel yang diturunkan dari satu sel. Antibodi monoklonal diproduksi dari fusi sel B dan sel mieloma membentuk hibridoma. Antibodi monoklonal hanya mengenal satu epitop. Antibodi monoklonal yaitu antibodi homogen yang dengan spesifitas yang sama diproduksi dari klon tunggal dari sel yang menghasilkan antibodi. Klon adalah segolongan sel yang berasal dari satu sel karena secara genetiknya identik. Selanjutnya, antibodi monoklonal sekarang telah digunakan untuk banyak masalah diagnosis, seperti yang pertama, mengidentifikasi agen infeksi. Yang kedua, mengidentifikasi tumor. Yang ketiga, mengidentifikasi antigen dan antibodi auto. Yang keempat, mengukur protein dan level drug pada serum. Yang kelima, mengenali darah dan jaringan. Yang keenam, mengidentifikasi sel spesifik yang terlibat dalam respon kekebalan. Yang ketujuh, mengidentifikasi serta mengkuantifikasi hormon. Kemajuan sekarang telah memungkinkan untuk memproduksi antibodi monoklonal manusia melalui rekayasa genetika dalam jumlah yang besar untuk digunakan dalam terapi berbagai penyakit. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer, hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Untuk antibodi monoklonal dihasilkan oleh sel B identik yang merupakan klon dari sel induk tunggal. Ini berarti bahwa antibodi monoklonal memiliki afinitas tunggal dan hanya mengenali epitop antigen yang sama. Tidak seperti antibodi poliklonal yang diproduksi pada hewan hidup. Antibodi monoklonal diproduksi secara ex vivo menggunakan teknik kultur jaringan. Prosesnya dimulai dengan injeksi antigen yang diinginkan ke dalam hewan, seperti tikus. Setelah hewan mengembangkan respon imun, limfosit B diisolasi dari limfa hewan
dan menyatu dengan garis sel mieloma, menciptakan hidrodoma sel mieloma B yang diabadikan. Hidrodoma yang mampu tumbuh terus-menerus dalam kultur sambil menghasilkan antibodi, kemudian disaring untuk mengetahui antibodi monoklonal yang diinginkan. Berikut adalah beberapa jenis antibodi monoklonal generasi baru yang telah dikembangkan, antara lain adalah A. Murine monoklonal antibodies. Antibodi ini murni didapat dari tikus yang dapat menyebabkan human anti-mouse antibodies atau HAMA. Nama akhirannya MOMAP atau Ibritumomab. Hanafi dan Syahrudin 2012. B. Chimeric monoklonal antibodies. Antibodi ini dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit manusia. Salah satu contohnya antibodi monoklonal yang struktur molekulnya terdiri dari 67% manusia adalah Rifuzimab, Raji 2000. C. Humanized monoclonal antibodies. Antibodi ini dibuat sedemikian rupa sehingga bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site saja. Sedangkan bagian yang lainnya itu, bagian variabel dan bagian konstan berasal dari manusia. Antibodi monoklonal yang struktur molekulnya terdiri dari 90% manusia diantaranya adalah Alemtuzumab, Ramzi 2010. D. Fully human monoclonal antibodies. Antibodi ini merupakan antibodi yang paling ideal untuk menghindari terjadinya respon imun karena protein antibodi yang disuntikan ke dalam tubuh seluruhnya merupakan protein yang berasal dari manusia. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk merancang pembentukan antibodi ini adalah dengan teknik rekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen yang berasal dari manusia, sehingga mampu memproduksi antibodi yang diinginkan. Razi 2000. Selanjutnya, ada antibody dependent cellular cytotoxicity. Terjadi jika antibodi mengikat antigen sel tumor dan Fc antibodi melekat dengan reseptor Fc pada permukaan sel imun efektor. Interaksi Fc reseptor ini berdasarkan kemanjuran antitumor dan sangat penting pada pemilihan suatu antibodi monoklonal. Sel efektor yang berperan masih belum jelas, tapi diasumsikan sel fagosit mononuklear atau natural killer. Lanjut, complement dependent cytotoxicity atau CDC. Pengikatan antibodi monoklonal dengan antigen permukaan sel akan mengawali kaskade komplement. CDC merupakan suatu metode pembunuh sel tumor yang lain dari antibodi. Imunoglobulin G1 dan G3 sangat efektif pada CDC melalui jalur klasik antifasi komplement. Formasi kompleks antigen antibodi merupakan kompleks C1Q berikatan dengan imunoglobulin G sehingga memicu komplement protein lain untuk mengawali pengelepasan proteolitik sel efektor kemotaktik atau agen aktivasi C3A dan C5A. Kaskade komplement ini diakhiri dengan formasi membran attack complex atau MAC, sehingga terbentuk suatu lubang pada sel membran. Menurut Sarmoko 2010, antibodi poliklonal adalah antibodi di mana di dalam suatu populasi terdapat lebih dari satu macam antibodi atau campuran antibodi yang mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Selanjutnya, menurut Raji 2010 mengatakan bahwa dalam antibodi poliklonal jumlah antibodi yang spesifik sangat sedikit, sangat heterogen karena dapat mengikat bermacam-macam epitop dan sangat sulit menghilangkan antibodi yang lain yang tidak diinginkan.
Pembuatan antibodi poliklonal menurut Sarmoko 2010. Proses yang terjadi pada antibodi poliklonal adalah sebagai berikut. Yang pertama, diproduksi dengan imunisasi hewan dengan antigen yang tepat. Yang kedua, serum dari hewan terimunisasi dikumpulkan. Yang ketiga, antibodi dalam serum dapat dimurnikan lebih lanjut.